Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil LOS AMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Sayyidina Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan beserta jajaran Sivitas Akademika, dan tak lupa juga kepada dosen pembimbing lapangan yakni Ibu Maulana Syifa yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iswindawati, saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 7A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas presentasi penelitian di BSI KCP Probolinggo, yang mana judul yang saya ambil di sini ialah inovasi layanan berbasis teknologi sebagai wujud penerapan Green Banking BSI KCP Probolinggo. Melihat terhadap perkembangan teknologi yang semakin terasa dampaknya, semakin pesat di masyarakat luas, perkembangan teknologi ini juga menyebabkan banyak sekali perubahan dalam kehidupan manusia, mulai dari cara bersosialisasi antara satu sama lain sehingga aktivitas perekonomian dan juga bisnisnya. Tidak hanya aktivitas manusia saja yang mengalami perubahan, namun industri keuangan pun juga terasa dampak dari adanya perkembangan teknologi. Perubahan pola konsumsi ke arah digital mendorong perbankan mengakselerasi proses transformasi ke arah digital. Jadi dengan pesatnya perkembangan teknologi ini membuat industri perbankan juga harus melakukan transformasi. Lembaga keuangan harus mampu menyokong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan atau juga disebut SDG atau Sustainable Development Goals. Pembangunan yang berkelanjutan ini merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi mendatang, yang artinya industri perbankan harus mampu menyeimbangkan kondisi perekonomian dengan lingkungan hidup. Strategi ini yang dinamakan dengan istilah Green Banking. Yang mana Green Banking ini merupakan suatu cara untuk memenangkan persaingan pasar sekaligus turut serta melestarikan lingkungan baik dalam kegiatan internal maupun eksternalnya. Dan juga perkembangan teknologi yang semakin pesat ini dimanfaatkan oleh industri perbankan, khususnya BSI KCP Probolinggo, yang menjadi fokus penelitian dan juga tempat magang kami. Yang menjadi tujuan dari penulisan artikel ini, yang mana aktivitasnya tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi beralih dengan menggunakan sistem otomatis, dan proses transaksi dapat dilaksanakan oleh customer itu sendiri dengan cepat dan juga mudah. Salah satu inovasi layanan perbankan syariah yang digunakan saat ini adalah penggunaan perangkat elektronik seperti ATM, internet banking, dan mobile banking. Inovasi tersebut dilakukan untuk menyokong kelestarian lingkungan. Jadi di BSI KCP Probolinggo sendiri sekarang sudah melakukan transformasi digital dengan menggunakan perangkat elektronik seperti ATM, internet banking, dan mobile banking. Inovasi tersebut juga dilakukan untuk menyokong kelestarian lingkungan. Temuan awal dari yang saya teliti ataupun yang saya temukan di BSI KCP Probolinggo ini ditemukan bahwa penerapan Green Banking di BSI KCP Probolinggo telah berjalan dengan baik, menunjukkan bahwa bank ini telah mengadopsi berbagai teknologi digital seperti ATM, mobile banking, dan internet banking yang tidak hanya memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, tetapi juga turut menyumbang pada pelestarian lingkungan. Dan juga BSI KCP Probolinggo secara aktif mendorong nasabah untuk memanfaatkan layanan perbankan, yang mana memanfaatkan layanan perbankan elektronik guna mengurangi penggunaan kertas dan juga energi. Selain itu, sistem operasional yang lebih efisien ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Green Banking, di mana BSI KCP Probolinggo berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan juga pelestarian lingkungan. Hal ini semakin menguatkan relevansi Green Banking sebagai strategi yang tepat dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan di sektor perbankan syariah. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Akan saya jelaskan di slide berikutnya.
Oke, metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif yang mana menyatakan bahwa data kualitatif merupakan informasi naratif yang diperoleh dari sumber yang relevan dan juga objek studi dengan pendekatan saintifik. Analisis data relatif dengan cara membenam diri dalam hal narasi wawancara, data yang diperoleh dari penelitian ini didapatkan dengan wawancara dan pengamatan langsung. Jadi penelitian yang saya lakukan ini dengan metode wawancara dan juga mengamati secara langsung di tempat yang menjadi fokus penelitian dan juga tempat magang saya. Dari penelitian ini yang saya dapatkan yang pertama yaitu eh, teknologi digital banking memiliki peran yang signifikan dalam mendukung penerapan green banking di BSI Kecil Probolinggo khususnya dengan memanfaatkan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan e-statement, dan bank juga dapat mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang berkontribusi pada pengurangan limbah kertas dan dampak lingkungan lainnya. Pengurangan penggunaan sumber daya fisik ini sejalan dengan prinsip green banking yang berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi operasional. Kemudian yang saya temukan selanjutnya yaitu eh, inovasi teknologi seperti otomasi proses internal dan pembayaran itu juga berperan dalam mengurangi konsumsi energi dan jejak karbon. Nasabah dapat melakukan transaksi tanpa harus bepergian ke kantor cabang sehingga mengurangi emisi kendaraan. Selain itu, bank mengurangi kebutuhan perangkat keras yang menggunakan energi tinggi seperti printer dan mesin fotokopi, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, dan hal ini mendukung tujuan operasional yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Jadi dengan adanya strategi green banking ini eh, bisa mengurangi dari apa ya, kinerja fisik dan juga bisa mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Di samping itu juga lebih ramah lingkungan dan juga lebih efisien. Dengan penerapan teknologi ini menjanjikan manfaat yang sangat besar. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan juga rendahnya literasi digital nasabah, biaya implementasi yang tinggi, serta tantangan dalam keamanan data dan kepatuhan regulasi. Jadi di samping manfaatnya yang juga besar juga ada beberapa kendala-kendala seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga kendala-kendala ini memerlukan perhatian lebih agar adopsi teknologi digital khususnya digital banking dapat berjalan lancar dan benar-benar mendukung tujuan green banking di BSI KCP Probolinggo. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan dapat saya jelaskan dari hasil penelitian saya yang sudah saya jadikan sebuah artikel dari judul yang sudah saya sebutkan di awal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.